kemasyarakatan. Untuk sebetulnya bukan hanya untuk di Jalindung saja sih, rata-rata di Kabupaten Sukabumi ini permasalahannya terutama mungkin dikaitkan dengan sekarang ya menjelang pemilu, pasti ada masalah minimal gitu, adanya perbedaan aspirasi politik. Nah, itu juga masalah kan, ya berbeda partai, berbeda caleg, berbeda capres, nah itu jadi permasalahan juga. Tapi inti permasalahannya adalah yang pasti sosial mah paling yang dominan adalah kesenjangan sosial gitu ya. Kesenjangan sosial pasti juga balik lagi ke masalah perekonomian, uang ya, ekonomi adalah uang untuk masyarakat Apia. eh jadi di masyarakat bukan hanya di Jalindung sih, di Sukabumi bahkan di Indonesia mungkin karena tingkat kemiskinannya masih tinggi, pemerataan pembangunan, pemerataan perekonomian juga belum rata gitu ya. Jadi pasti di Jalindung juga ada yang kaya banget, ada yang miskin banget, ada yang punya kendaraan lebih dari satu, ada yang cuma punya sendal jepit gitu. Nah itulah permasalahan ya. Apabila tidak ditangani dengan baik maka kesenjangan tersebut bisa menjadi konflik sosial. Nah, jadi setiap permasalahan terutama masalah sosial kemasyarakatan apabila tidak ditangani pasti akan berujung kepada konflik gitu. Yang pasti mah yang intinya mah itulah yang terbaca gitu ya, kesenjangan sosial gitu. Jadi karena kesenjangan ekonomi, karena perbedaan tingkat ke keuangan, kekayaan, harta benda dan lain-lain. Jadi pemicu yang mungkin terjadi atau pernah terjadi atau selalu terjadi paling berdasar karena itu. Memang ada di beberapa desa, satu atau dua desa di Kecamatan Jalindung yang juga memiliki kerawanan sosial yang lain, diantaranya adalah aliran sesat. Ya. Sebagai mayoritas beragama Muslim, seperti halnya juga di Nyalindung, ada dua desa di Kecamatan Nyalindung yang memiliki orang-orang yang berpikiran berbeda dengan yang lain, berafiliasi dengan aliran sesat. Nah itu juga sempat pada sekitar tahun 2021, 2022 bahkan sampai demo mau dibakar tempatnya, padepokan dan lain-lain. Tapi akhirnya bisa ditangani secara cepat dengan melibatkan TNI Polri dan kecamatan. Jadi ya itu mungkin ya. Yang pertama adalah kesenjangan ekonomi, kemudian juga aliran sesat, dan juga dihubungkan dengan tahun politik 2024 yaitu perbedaan aspirasi politik. Nah itulah intinya mungkin ya yang bisa kita rangkum dari permasalahan khususnya di Kecamatan Nyalindung, khususnya di Desa Nyalindung, umumnya di Kecamatan Nyalindung. Terus apa lagi? Untuk cara penanganan untuk kesenjangan sosial mungkin apa yang bisa dilakukan pemerintah gitu untuk menangani sebetulnya pertanyaannya kurang tepat. Sebetulnya bukan hanya pemerintah sih ya. Contoh soal waktu ada aliran sesat di Jalindung ya, tidak usah disebutkan lah desanya, yang pasti dua desa tersebut bisa terselesaikan dengan efektif dan efisien ya, walaupun entah sekarang sudah selesai 100% atau masih seperti api dalam sekam gitu ya. Yang pasti itu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga warga sekitar gitu. Jadi setiap permasalahan apapun yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja. Seperti sekarang sudah dikembangkan mengenai pembangunan pentahelik ya, atau katakanlah hubungan pentahelik. Jadi bukan hanya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, tapi juga melibatkan media massa, organisasi massa, akademisi ya, dan juga
tokoh masyarakat, tokoh agama, misalnya seperti itu tokoh-tokoh. Jadi keterlibatan seluruh tokoh unsur elemen masyarakat sangat diperlukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan baik yang bersifat sosial maupun non sosial. Karena tanpa keterlibatan berbagai sektor niscaya akan sia-sia gitu. Pemerintah bergerak sendiri juga masyarakat yang cuek ya tidak bakal selesai. Lanjut lagi apa langkah konkret ya yang diambil oleh kantor desa untuk menangani isu pengangguran di kalangan pemuda? kantor desa mah harus ditanyain ke kantor desa, ini kan kantor kecamatan. Oh, iya. Nanti tanyain ke kantor kecamatan ke desanya apa tadi mengatasi pengangguran. Ya. Memang kalau dari itu sepertinya pengangguran lapangan kerja itu mungkin sepertinya ada di ADD ya, anggaran dana desa. Jadi lebih tepatnya itu tanyakan ke pihak desa. Tapi yang pasti adalah bahwa kalau dari kecamatan sih apapun yang dianggarkan dalam anggaran dana desa selalu kita dukung lah ya. Termasuk itu misalnya adalah pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan lain-lain. Untuk lebih detailnya karena itu sudah menyebutkan tupoksi desa ya lebih bagus kan ditanya ke desa karena kalau dari kecamatan sepertinya tidak ada kegiatan yang khusus mengenai pengangguran katakanlah demikian. Mungkin yang saya tahu ya di seksi lain PKK Posyandu ya seperti itu ada itu mau PKK Posyandu, tapi kalau ke pengangguran itu sepertinya tidak ada. Nanti kita tanyakan lah ke seksi yang lainnya. Sebetulnya yang lebih kompeten menjawab itu seksi pemerintahan, tapi kan orangnya lagi nggak ada, jadi mungkin dilemparkan ke sini. Ya udah nggak apa-apa. Sok lanjut. Nanti tadi yang ke desa tapi nya bisa lindung. Apa? Jadi selanjutnya, apa langkah-langkah yang diambil pemerintah setempat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah kecamatan ini? Nah itu lebih tepatnya tanyakan ke UPTD Disdik, Dinas Pendidikan juga ya. Karena gini, sebetulnya kecamatan kan bukan hanya satu sektor. Jadi kecamatan itu adalah kepanjangan tangan langsung di wilayah dari berbagai perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sukabumi. Ya contoh misalnya ada bencana kecamatan, walaupun kecamatan bergerak dengan dalam tanda kutip membantu tugas BPBD ya bencana. Terus misalnya tadi pertanyaannya mengenai rawan pangan katakanlah ya atau ODGJ ya atau PKK Posyandu itu kan yang bergerak biasanya misalnya katakan dinas sosial. Kecamatan juga membantu statusnya ya kepanjangan tangan bisa disebut kepanjangan tangan, tapi intinya adalah bahwa pemerintah Kabupaten Sukabumi selain memiliki perangkat daerah yang bertugas sesuai tupoksi masing-masing seperti misalnya kebencanaan, perempuan dan anak, keluarga berencana, pendidikan, pamong praja dan lain-lain. Nah itu kan ketika mereka mengadakan kegiatan pasti menggandeng kecamatan sebagai bukan leading sektor tapi kepanjangan tangan pemerintah yang langsung berhubungan langsung dengan masyarakat gitu. Jadi kita tidak punya anggaran khusus untuk pendidikan, yang punya anggaran untuk pendidikan adalah dinas pendidikan. Untuk kebencanaan juga BPBD yang punya, kecamatan tidak ada contohnya. Terus misalnya juga bantuan sosial, BPNT bantuan pemerintah non tunai, BLT bantuan langsung tunai, bansos itu juga kan dinas sosial yang punya. Tapi seandainya mereka menyalurkan bantuan, lokasinya biasanya memang di kecamatan. Jadi kita sebagai lokus saja, tapi bukan sebagai leading sektor untuk teknis kegiatan yang termaksud. Gitu. Jadi itu tadi harus tanyain ke desa ya mengenai pengangguran, yang ini harus tanyakan ke distrik atau ke bapak ibu gurunya, pasti dia tahu ya. Nah, SMA kan di bawah dinas pendidikan juga ya. Gitu. Jadi ada perbedaan antara kecamatan yang kompleks ya, semua urusan ada memang di kecamatan, dan juga leading sektor dinas terkait yang khusus spesifik ya mengenai sosial, mengenai kebencanaan, mengenai pendidikan, mengenai kesehatan,
keluarga berencana itu adanya di dinas. Lanjut toh. Lanjut, Nah, bagaimana tingkat keberlanjutan infrastruktur di kecamatan ini termasuk jalan, jembatan, dan sarana transportasi umum. nah itu kebetulan ada di PMD, nanti tanyakan ke seksi PMD tadi yang orang yang pakai kacamata ya. Intinya adalah bahwa nah seperti pekerjaan umum juga itu adalah tugas pokok dan fungsi dinas pekerjaan umum, dinas perkim, dan dinas DPTN. Udah habis pertanyaannya? Nah itu yang PU. Ayo kita ke sana kita datangi orangnya. Yang PU yang tadi. Pertama itu tadi apa? Izin bertanya. Pendidikan ya. Terus pengangguran, nah bisa tanyakan di sini. Izin bertanya, bagaimana tingkat keberlanjutan infrastruktur di kecamatan ini termasuk jalan, jembatan, dan sarana transportasi umum? Infrastruktur di wilayah kecamatan. Wilayah kecamatan atau wilayah mana dulu? Kecamatan. Wilayah kecamatan kan kecamatan kita tuh ada 10 desa ya. Untuk infrastruktur mungkin di kota ibu kota kecamatan agak baik lah ya. Terus kan di jalan yang besar itu jalan provinsi namanya, kalau itu jadi diurus oleh provinsi. Jadi kan ada di infrastruktur jalan dulu itu ada 3 jenis. Jenis yang 3 jenis jalan. Yang pertama jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional. Terus ditambah lagi kalau di desa ada jalan lingkungan. Nah kalau yang di depan itu jalan kabupaten. Jadi yang memelihara infrastrukturnya itu kabupaten. Misalkan yang bikin perbaikan jalan, aspal itu kabupaten. Untuk yang di sebelah itu kan Cikaum jalan ke Sagarantan itu jalan provinsi. Itu yang memelihara provinsi. Sudah perbaikan dan apa saja itu terkait dengan provinsi. Di kita itu tidak ada jalan nasional, ada jalan provinsi di kecamatannya itu ya, yang jalan provinsi dan jalan kabupaten dan jalan desa. Terus infrastruktur apa lagi tadi? Jalan, jembatan kaitannya dengan jalan yang tadi itu. Sarana transportasi. Kalau sarana transportasi umum di Galindung itu cuma ada satu jurusan angkot, angkutan pedesaan, angkutan kota ya, angkutan kota antara Jublek sampai Kecamatan Galindung. Itu juga waktunya terbatas dari pagi sampai sore untuk transportasi. Terus apa lagi? Apa langkah-langkah yang diambil pemerintah setempat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah kecamatan? Itu langkah-langkah kualitas. Kualitas. Kalau kualitas itu kan berkaitan dengan tugas fungsinya dinas pendidikan. Jadi kecamatan itu tidak ada berkaitan dengan dinas pendidikan. Ada kalau dulu ada berkaitan pendidikan. Oh ya ada ini itu koordinator pengawas pendidikan. Nah itu yang meningkatkan kualitas pendidikan di kecamatan Galindung. Jadi kecamatan Galindung cuma
tidak berkaitan dengan kualitas pendidikan. Tapi kalau untuk infrastruktur fisiknya, misalkan sekolah rusak, ada kelas tidak dipakai, itu ada perbaikan kelas, terus rehab ya, rehabilitasi kelas, rehab itu dia ada ringan, sedang, dan berat. Nah itu gimana prosesnya? Misalkan sekolahnya di mana? Ada di SMA, satunya. Misalkan di, di SMA-nya itu ada kelas yang mau ambruk, mau rusak berat. Jadi ada prosesnya nanti si pengawas pendidikan tadi ke desa melaporkan nih ada kelas SMA-nya ini yang roboh. Nah desa itu nanti merencanakan perbaikan tersebut melalui musrenbang desa musyawarah rencana pembangunan desa. Nanti dimasukkanlah si rencana rehab itu dalam musrenbang desa, udah musrenbang desa ke musrenbang kecamatan, dimasukkan lagi lewat itu sistem informasi pemerintah daerah namanya ke SIPD. Di SIPD itu di kabupaten, nanti kabupaten yang menentukan kapan rehabnya, apakah harus bagaimana, nanti kabupaten yang menentukan lewat dinas pendidikan. Itu prosesnya. Ngerti nggak? Jadi masalah kualitas itu tidak bisa menentukan kecamatan itu karena memang itu ada di ranah dinas pendidikan. Dinas Soal pendidikan dan kualitas yang pengawas. jelas kecamatan itu memantau secara umum. Tapi nanti di kecamatan juga melalui kasih pemerintahan ada program wawasan kebangsaan yang nantinya akan ke sekolah-sekolah untuk memberikan penerangan tentang apa saja, tentang kesehatan, tentang hukum, tentang wawasan kebangsaan. Nanti kita kecamatan bekerja sama dengan pihak kepolisian, pihak puskesmas, pihak yang berkaitan untuk kegiatan itu. Nanti ada kegiatan. Kira-kira permasalahan sosial apa yang baru-baru ini terjadi gitu di tahun 2023? Sosial Misalkan kayak kan tadi udah dijelasin sama Bapak yang tadi ada kesenjangan sosial sama agama. Nah, permasalahan sosial yang terjadi di 2023 yang bisa diselesaikan di kecamatan ini kira-kira apa aja misalkan di tahun 2023 permasalahan yang kalau di baru? tahun 2003 alhamdulillah untuk permasalahan konflik sosial ya tidak ada, hampir tidak ada di Ada juga konflik agama yang di Pamung Pejaten itu tahun 2022 juga. ya. 2022 di tahun 2023 mah tak aman, tidak ada konflik sosial yang mungkin yang kita apa ya kita prepare, kita persiapkan konflik menjelang pemilu dan sesudah pemilu. Nah itu yang tapi itu bukan ranah kita, itu ranahnya ranting. Di sini ada kasih ranting, kasih
Terakhir itu kasih dan aman. ketentraman dan ketertiban. Itu tugasnya penegakan perda. Nah itu wilayah transit untuk konflik sosial, konflik masyarakat dengan masyarakat, itu wilayahnya disebutnya tusi ya, tugas fungsi kasih transit. Kalau kasih pemberdayaan masyarakat sebatas tusi memberdayakan masyarakat di bidang pembangunan. Jadi outcome-nya kita misalkan ada pembangunan nih, bikin jembatan di desa mana, setelah dibikin kita monet, hasilnya si jembatan ini buat masyarakat bermanfaat atau tidak, gitu seperti itu. Mungkin ya cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya